Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah bacaan dan juga syarah singkat dari kitab Umdatul Ahkam ini sampai hadis yang ke-59 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayri salihin fid darain amin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai' min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atayil fajr. Ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berarti adalah istri Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwa tidak ada suatu ibadah sunnah yang paling Nabi jaga dan juga rutinkan selain 2 rakaat solat fajar. Tentunya ini maksudnya 2 rakaat solat fajar itu adalah qabliyatus subhi ataupun sunnatus subhi ataupun solat sunnah qabliyah untuk solat subuh. Ini ada beberapa penamaan, bisa sunnah qabliyah, kemudian ada juga sunnatul fajri ataupun sunnatus subhi ataupun raq'atul fajri ataupun raq'atul subhi. Ini beda nama, cuma maksudnya adalah sama. Ada yang mengatakan juga adalah raghibatul fajri. Wa fil lafdhin, dan di dalam suatu lafaz, maksudnya adalah redaksi dari suatu hadis dari Imam Muslim rahimahullah, Nabi Muhammad beliau mengatakan raq'atul fajri khairun mad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, maksudnya adalah qabliyatus subhi, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini baru sholat qabliyatus subhi loh. Baru qabliyatus subhi. Kalau qabliyah saja nilainya sebegitu besarnya daripada dunia beserta isinya, apalagi inti dari qabliyah ini, apa intinya? Adalah sholat subuhnya. Sehingga kita nggak bisa membayangkan bagaimanakah nanti balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan solat 5 waktu plus solat sunnah rotibahnya. Lebih khusus lagi yang perlu untuk lebih diperhatikan adalah qabliyatus subhi. Nabi Muhammad SAW beliau tidak pernah meninggalkannya, baik di saat beliau lagi bermusafir ataupun beliau lagi berada di dalam, ataupun saat beliau lagi bermukim ataupun di dalam rumah beliau tidak meninggalkannya. Ini hukumnya tentunya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sehingga ya sempatkanlah solat qabliyatus subhi. Insyaallah sempat. Enggak perlu niat macam-macam, cukup niat ana solat qabliyatus subhi 2 rakaat lillahi ta'ala. Insyaallah sudah cukup dalam hatinya. Ini pelaksanaannya bagaimana? Tentunya untuk sholat qabliyatus subhi ini enggak panjang-panjang. Artinya bagaimana? Cukup baca-bacaan yang singkat.
ataupun cukup andalan kita qul ahad sama an-nas. Karena memang itu yang kita hafalkan. Sehingga perlu panjang. Apakah nanti pahalanya sama? Pahalanya sama dengan orang-orang membaca yang panjang. Nabi Muhammad SAW ini saking beliau di saat beliau melaksanakan salat qabliyatus subhi, saking singkatnya sehingga Nina Aisyah radhiyallahu anha di sebagian riwayat beliau mengatakan hal qara'a bi ummil kitab. Apakah Nabi Muhammad SAW itu beliau saat sholat qabliyatus subhi ini, apakah beliau baca Al-Fatihah ataukah enggak? Ini kok cepet banget nih. Karena kenapa? Karena saking singkatnya. Tapi perlu diperhatikan singkat di sini adalah tetap memperhatikan masalah tumakninah di dalam sholat, karena dia termasuk suatu rukun dalam sholat. Berarti cepatnya adalah cepat yang minimalis, tetapi tidak menghilangkan dari substansi ataupun syarat-syarat utama ataupun rukun di dalam suatu sholat. Yang perlu untuk kita ingatkan pula, ada sebagian di antara ulama ini dan juga berdasarkan pada hadis-hadis yang sahih, bahwa di antara hal yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW sebelum sholat subuh, sehabis qabliyatus subhi, itu adalah beliau berbaring. Berbaring. Hadisnya juga hadis yang sahih, bahkan terdapat dalam as-sahihain. Nabi Muhammad SAW setelah beliau sholat raka'ataini khafifataini qabla sholatil fajri, beliau saat habis melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh ini secara singkat, kemudian beliau berbaring miring ke arah kanan. Sampai kapan ini? Sampai azan. Azan untuk sholat sampai qomat, maksudnya sampai qomat. Kalau seandainya antum memungkinkan untuk melaksanakannya, silahkan untuk melaksanakannya. Kalau nanti kira-kira membuat heboh orang-orang, kok habis qabliyah malah ente baring-baring di masjid ini, ente niat ibadah ataukah enggak? Ini mungkin bisa dijalankan oleh seorang imam, seorang imam yang dia mungkin punya ruangan khusus. Nabi Muhammad SAW beliau punya ruang khusus, tentunya dari kamar beliau, karena kamar beliau dengan mihrabnya imam itu adalah bersebelahan sehingga dimungkinkan untuk melaksanakan ini. Ini untuk hal ini sebagian ulama mensunnahkan, sebagian ulama tidak mensunnahkan. Artinya enggak sepakat semua ulama. Walaupun toh enggak sepakat, Nabi Muhammad SAW beliau ini terdapat di dalam hadis yang sahih ini, ada dua hadis as-sahihain, beliau melaksanakan berbaring miring sehabis beliau melaksanakan qabliyatus subhi. Kemudian tadi itu disampaikan di riwayat dalam Sahih Muslim, di situ rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih utama daripada dunia beserta isinya. Maksudnya di sini adalah dunia beserta isinya itu adalah berupa suatu harta benda dunia. Jadi 2 rakaat salat fajar yang kita laksanakan, yaitu qabliyatus subhi yang sebanyak 2 rakaat yang kita laksanakan secara singkat, itu pahalanya ataupun keutamaannya lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Mobil Ferrari, Lamborghini, mobil Rubicon ataupun yang lain sebagainya, ataupun aset-aset yang mewah enggak ada artinya saat dibandingkan dengan 2 rakaat salat fajar. Ini sebagian di antara yang ditafsiri oleh para ulama, termasuk disampaikan ataupun termasuk dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menukilkan perkataan dari Al-Imam At-Tibi rahimahullah. Jadi 2 rakaat ini dibandingkan dengan harta dunia, maka 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang lainnya adalah dibandingkan dengan masalah infak. Artinya bagaimana? Kalau misalnya, tapi mustahil nih, kalau misalnya ada orang berinfak dengan infak fisabilillah, menggunakan dunia beserta isinya, digunakan untuk berinfak. Saat dibuat bandingan 2 rakaat salat fajar, lebih besaran mana keutamaannya kalau dibandingkan dengan infak fisabilillah, menginfakkan dunia beserta isinya. Di sini adalah lebih utama mana? 2 rakaat salat fajar. Yang kata beliau ini, kenapa kok bisa begitu keutamaannya? Karena untuk masalah pahala
itu akan tetap sampai nanti di akhirat. Sedangkan untuk harta dunia yang dimiliki oleh seorang itu selesai, berhenti setelah dia itu meninggal, tidak dibawa sampai ke akhirat. Bahkan justru kalau sebaliknya, kalau misalnya dia dapatkan harta benda dunia tersebut dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang haram, dan dia tasarrufkan ataupun belanjakan untuk hal yang haram, tentunya nanti pertanggungjawaban amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kemudian langsung ke pembahasan berikutnya. Alhamdulillah selesai secara singkat kita bahas untuk hadis 59 dan juga beberapa ta'liq dari para ulama. Kita bacakan yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Tsumma dzakar fi hadis Aisyah. Ini tahu-tahu kok tsumma dzakara, kemudian beliau menyebutkan di dalam hadis Aisyah. Maksudnya adalah setelah beliau menyebutkan hadis-hadis yang ke-58, kemudian disebutkan hadis yang ke-59, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi itu. Hadis yang telah kita bacakan dan juga telah kita jelaskan secara singkat tentang kandungan hadis tersebut. Di sini summa zakar fi hadis Aisyah radhiyallahu anha fadla sunnatul fajri, keutamaan solat sunnah fajar. Tadi kita sampaikan bahwa solat fajar itu adalah solat qabliyatus subhi. Kalau dibilang solatus subhi itu berarti nanti kalau dibilang solatul fajri maka maksudnya adalah solat subuh. Kalau dibilang solatul subhi itu sama dengan solatul fajri. Kalau dibilang sunnatul fajri maka maksudnya adalah qabliyatus subhi. Istilah ini ya ikhwah sekalian juga ini yang dipakai diantaranya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau dalam kitab Al-Um, as-subhu wal fajru falaha isman. Jadi salat subuh ini dia punya dua nama. Yang pertama adalah as-subhi atau as-subhu, yang kedua adalah al-fajru. Kalau dibilang salatul fajri maka maksudnya adalah salatul subhi. Kalau dibilang sunnatul fajri maka maksudnya adalah salat sunnah fajar, maksudnya adalah qabliyatus subhi yang sebanyak 2 rakaat. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau menuliskan la uhibbu an tusamma illa bi ahadihima afwan. Jadi kata beliau, ana enggak senang untuk menyebutkan nama selain kedua nama salat tersebut. Berarti kalau seandainya ada suatu penamaan yang lain untuk salat subuh, beliau hanya menggunakan dua istilah ini. Imma salatus subhi ataupun salat fajar. Wa hiya afdhalur rawatibi. Ini untuk sunnatul fajri berarti adalah qabliyatus subhi ini adalah afdhalur rawatibi, adalah solat sunnah ratibah yang paling utama. Solat sunnah ratibah itu yang modelnya bagaimana? Solat yang mengiringi solat wajib disebut sebagai rawatib, baik yang qabliyah ataupun ba'diyah. Tentunya untuk yang muakkadah yang sangat ditekankan, yang juga diberikan janji oleh Allah untuk membangunkan sebuah rumah di surga bagi orang yang melaksanakan atau melanggengkan solat ini untuk ratibah. Kemarin berjumlah berapa? Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Hadisnya masing-masing adalah hadis yang sahih. 2 rakaat solat subuh, 2 rakaat solat zuhur, 2 rakaat solat asar, 2 rakaat qabliyah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah salat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya. Sedangkan yang 12 adalah 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ini adalah yang kemarin telah kita bahas. Ini Nabi Muhammad di sebagian hadis yang lainnya, tadi kan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad beliau mengatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa man fiha. 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat qabliyatus subhi itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Di sebagian hadis yang lainnya Nabi Muhammad beliau mengatakan lahum habbu ilayya mad dunya jami'an. Benar-benar 2 rakaat salat fajar ini ataupun 2 rakaat salat sunnah fajar ini itu lebih beliau cintai daripada dunia semuanya.
Oleh karena itu beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah subuh yang hanya berjumlah 2 rakaat. PR untuk kita yang belum melaksanakan sholat qobliyah khususnya qobliyatus subhi, maka perlu untuk melaksanakannya. Jadi untuk Ramadan ini kita jadikan sebagai titik tolak untuk membawa atau untuk memulai suatu perubahan ke arah kebaikan. Mengejar suatu ketinggalan dalam segi pahala, keutamaan, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk melaksanakannya. Tentunya ini adalah hal yang berat, baik melaksanakan qobliyatus subhinya ataupun sholat subuhnya. Dan dua sholat ini, baik yang nanti sholat isya ataupun yang sholat subuh, itu tentunya adalah sholat yang paling berat bagi orang munafik. Kemudian di sini beliau mengatakan, sunnah lahu, sebentar. Wa man fatahu syai'un minha, sunnah lahu qada'uhu. Barang siapa yang terlewat darinya, maksudnya adalah dari pelaksanaan ataupun melaksanakan sholat qobliyatus subhi. Terlewat artinya bagaimana? Dia belum melaksanakannya karena mungkin suatu sebab tertentu. Mungkin di saat dia sampai ke masjid, orang-orang ataupun muadzinnya sudah mengumandangkan qomat, ataupun mungkin dia lupa sama sekali. Dikira dia telah melaksanakan qobliyah, tapi ternyata dia aslinya belum melaksanakan qobliyah. Artinya yang semacam ini termasuk di antara model fawat ataupun manfaatau syai'un minha. Kalau seandainya terlewat ataupun tidak melaksanakannya ataupun belum melaksanakannya karena faktor lupa ataupun yang lain sebagainya, maka sunnah lau qada'uhu, maka disunahkan baginya untuk mengqadainya. Mengqadain itu apa? Artinya membayar. Bayar di sini bukan bayar duit, tetapi adalah bayar melaksanakan sholat yang terlewat tadi itu. Jadi kalau kita ini misalnya sholat zuhur, kita tidak melaksanakan ataupun karena kita lupa, belum melaksanakan sholat zuhur, maka ada kewajiban bagi kita untuk melaksanakan sholat zuhur tersebut. Kapan? Di saat kita ingat. Falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia itu mensolatinya di saat dia ingat. Pelaksanaannya sebagaimana pelaksanaan sholat yang terlewat tadi itu. Kalau sholat zuhur, maka perlu untuk melaksanakan juga 4 rakaat di saat kita mengqadainya. Kalau sholat asar, maka juga 4 rakaat di saat kita mengqadainya. Kalau yang terlewat itu adalah sholat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah, maka perlu untuk dilaksanakan. Kalau misalnya qobliyatus subhi, maka sebanyak 2 rakaat. Apakah ada dalilnya tentang masalah pelaksanaan pengqadaan sholat sunnah ratibah semacam ini? Iya. Nabi Muhammad SAW di sebagian di antara riwayat dalam Sahih Al-Bukhari sama Muslim, Nabi Muhammad suatu saat beliau disibukkan dengan suatu ataupun dengan para tamu yang berasal dari kabilah Abdul Qais, yang mana mereka itu membawa rombongan yang mau masuk Islam dari kabilahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW karena disibukkan dengan tamu tersebut, sehingga beliau tidak bisa melaksanakan sholat ba'diyatul zuhri. Kapan beliau melaksanakannya? Adalah beliau melaksanakan setelah sholat asar. Karena mungkin sebelum sholat asar belum memungkinkan untuk mengqadainya, belum memungkinkan atau belum memungkinkan untuk melaksanakannya. Kemungkinan beliau bisa melaksanakannya adalah setelah sholat asar. Ini saat beliau ditanya oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, alam asma'ka tanha an hatain rakaataini ya Rasulullah, aku itu bukankah antum pernah memberitahukan kepadaku, ini secara terjemah bebasnya ini, bahwa sholat 2 rakaat semacam ini, yaitu yang dilaksanakan setelah sholat asar, itu engkau larang, tapi saat ini kok malah engkau melaksanakannya. Kemudian beliau bercerita bahwa tadi itu beliau disibukkan oleh para tamu dari kabilah Abdul Qais yang membawa orang-orang yang mau masuk Islam.
sehingga aku nggak sempat untuk melaksanakan ba'diyatul zuhri. Yang 2 rakaat saat inilah yang itu adalah mengqadai salat sebelumnya. Fahuma hatan, kata beliau, au kama qala alaihi salatu wasallam. Berarti kesimpulannya bahwa mengqadai suatu salat sunnah ratibah itu masyru'ah. Artinya disyariatkan walaupun toh dilaksanakan di waktu-waktu yang terlarang, yaitu habis sholat asar aslinya adalah waktu yang terlarang. Ini pernah kita bahas sebelumnya, yaitu yang disebut termasuk di antara dalam madzhab Asy-Syafi'i itu adalah as-shalatu dzatul asbab, yaitu sholat yang memiliki sebab. Kok ente sholat setelah sholat asar? Iya. Karena apa? Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena habis sholat zuhur tadi itu ana belum sempat untuk melaksanakan ba'diyah. Karena mungkin khawatir ketinggalan rombongan karena kebetulan lagi mungkin lagi jalan bareng dengan teman-teman. Sedangkan ana nggak membawa HP, Google Map lagi error, sehingga khawatir ketinggalan rombongan. Nah, udah akhirnya untuk ba'diyah ana belum sholat ba'diyah. Maka bisa dilaksanakan setelah sholat asar. Jadi intinya bahwa mengqadai sholat sunnah ratibah itu masyru'ah, artinya disyariatkan. Dan juga ada sebagian di antara hadis yang lain dalam riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nabi Muhammad SAW dikisah oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW di saat beliau belum bisa melaksanakan 4 rakaat sebelum sholat zuhur, beliau melaksanakannya shallahunna ba'dahu. Beliau mensolatinya setelah sholat zuhur. Berarti 8 rakaat. Berarti 6 rakaat. 4 rakaat untuk qobliyatul zuhri, 2 rakaat untuk ba'diyatul zuhri. Intinya bahwa sholat sunnah ratibah itu bisa untuk diqadhain. Dan masyru'ah artinya disyariatkan. Ada dalil hadis sahihnya. Kalau misalnya ditanyakan ini untuk sholat sunnah yang lainnya yang bukan ratibah, apakah juga perlu untuk diqadhain ataukah tidak? Kalau misalnya ada sebagian di antara kita itu rajin melaksanakan sholat duha, rajin melaksanakan sholat tahajud, mungkin setiap malam itu 8 rakaat misalnya, kemudian ditutup dengan sholat witir. Kemudian suatu saat karena sakit tahajud terlewat, ataupun di saat bermusafir, ataupun mungkin di saat karena berbagai alasan sehingga dia tidak melaksanakan kebiasaan tersebut, maka bagaimana? Maka bisa mengqadainya. Kapan mengqadainya? Di saat siang hari. Ada suatu hadis yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Nabi Muhammad SAW, ini perkataan Aisyah radhiyallahu anha, di saat beliau idza nama minal lail, di saat beliau tidur malam sehingga beliau enggak sempat untuk salat tahajud ataupun mungkin terlewat. Aw marida shalla bin nahar, ataupun beliau sakit, beliau salat di saat siang harinya. Siang hari ini maksudnya enggak harus saat tengah siang, enggak. Tetapi adalah kalau sudah waktu ini dia telah diperbolehkan, misalnya waktu duha termasuk dalam kategori siang di sini, nggak harus siang dengan dalam bahasa Indonesia. Jam 10 termasuk dalam kategori nahar karena dia bukan masuk waktu sholat subuh. Nabi Muhammad SAW beliau melaksanakan sebanyak 12 rakaat. Melaksanakan 12 rakaat. Mengqadhain sholat tahajud malam hari beliau yang mungkin beliau terlewat karena faktor sakit ataupun karena mungkin ketiduran. Sehingga yang 12 rakaat dilaksanakan di saat siang hari inilah sebagai qadha dari salat tahajud beliau ataupun qiyamul lail beliau. Sebagian di antara ulama, ini kok bisa 12 bagaimana? Kata sebagian di antara mereka adalah aslinya Nabi Muhammad SAW itu beliau setiap malamnya biasanya sholat 11 rakaat. 11 rakaat. Kok bisa 11 rakaat? Karena ditutup dengan witir. Ditutup dengan witir. Sehingga untuk pelaksanaan pengqadhaan di saat siang hari, berhubung siang itu enggak ada witir, sehingga Nabi Muhammad SAW beliau menggenapkan bilangan genap.
sehingga tidak ganjil lagi tetapi menjadi genap. Tetapi ini tidak mufakat semua ulama. Ini diantara ulama kontemporer yang mengambil pendapat yang kedua di sini ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Beliau diantara ulama yang berpendapat bahwa 12 rakaat tersebut itu adalah satu rakaatnya menggenapkan bilangan yang 11 sehingga menjadi 12. Kemudian di antara dalil yang digunakan oleh sebagian di antara ulama untuk mengqadai witir di sini ini itu adalah manama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu. Barang siapa yang dia terlewat ataupun mungkin dia tertidur dari salat witirnya, artinya dia terlewat untuk tidak melaksanakan salat witir, maka dia ini bisa untuk mensolatinya setelah dia ingat. Kalau ingatnya itu siang hari, maka dilaksanakan siang hari, berarti dengan bilangan yang ganjil. Allahu a'lam. Ini tentunya ada ikhtilaf pendapat, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Kemudian di poin berikutnya, di paragraf berikutnya, wa yusannu ay yaqra'a bi ratibatil fajri bi suratayil ikhlasi aw bi qawlihi ta'ala fi suratil baqarah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyu min rabbihim. Al-ayah. Ini disunahkan kata beliau bagi orang yang melaksanakan salat ratibatul fajr, berarti adalah raghibatul fajr, berarti adalah qabliyatus subhi. Disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Dan juga tentunya ini adalah untuk rakaat yang pertama. Walaupun toh ada beberapa riwayat. Di antara riwayat di sini ini adalah membaca Al-Ikhlas, kemudian juga bisa membaca di rakaat yang pertama, itu adalah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 130 36 qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim al-ayah. Bisa dilihat di ayat yang ke-136 dari surat Al-Baqarah. Kemudian juga beliau menyampaikan wa fi raq'atis tsaniyah, dan di dalam rakaat yang kedua adalah membaca surat qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah al-ayah. Ini adalah Ali Imran ayat 60-64. Dan di antara riwayat yang tidak disebutkan di dalam kitab ini ada riwayat hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW di saat beliau sholat sunnah fajar itu adalah beliau membaca Al-Kafirun, kemudian ditutup dengan Al-Ikhlas. Berarti rakaat pertama Al-Kafirun dan yang kedua adalah Al-Ikhlas. Ini hadisnya juga hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Alhamdulillah selesai secara singkat insyaallah untuk sebentar, masih ada dikit. Wa fi ratibatil maghribi, dan di dalam salat sunnah ratibahnya salat maghrib, berarti ini kemungkinan adalah salat ba'datul maghribi ataupun mungkin juga bisa qablatul maghrib, bi suratul Ikhlas, dengan membaca surat Ikhlas. Liyaftatihan nahara wa yakhtimahu atau wa yukhtimahu bitauhid, agar dia ini membuka waktu siangnya ataupun harinya dan juga menutupnya dengan surat tauhid. Ini maksudnya bagaimana? Tadi itu di saat kita sholat qobliyah atau subhi, tadi kan di antara sunnahnya itu adalah membaca surat Al-Ikhlas. Surat Ikhlas itu adalah suatu surat yang memang murni pembahasannya tentang Allah yang Esa dan tidak ada pembahasan yang lainnya, sehingga khusus tentang pembahasan tauhid kandungan dari surat Al-Ikhlas. Ikhlas murni untuk Allah Subhanahu wa taala, atau pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Di saat pagi hari dibuka dengan pembacaan surat Al-Ikhlas ataupun tentang masalah tauhid, maka sore harinya juga perlu untuk membaca Al-Ikhlas. Ini diantara yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Wali annahu muhtajun ila tajdidi imani kulla waqtin, karena umat manusia
atau orang yang sholat ini, kenapa dia kok perlu sholat baik pagi ataupun petang, baik qobliyah atau ba'diyah? Kenapa? Karena memang setiap orang itu dia perlu untuk mengupgrade ataupun perlu untuk memperbarui imannya setiap waktunya. Kenapa kita kok diwajibkan untuk sholat 5 waktu? Karena untuk ngupgrade, untuk manasin iman kita ini, untuk memperbarui iman dari pagi sampai siang hari. Di saat pagi hari, saat waktu sholat subuh, kita sholat subuh, tentunya iman kita naik. Kan hari dari jam misalnya jam 6 sampai jam 12 kan banyak kita kegiatan. Mungkin nonton, mungkin kita gibahin orang lain, mungkin melaksanakan suatu kemungkaran yang lainnya, sehingga iman kita itu sudah mulai down lagi. Maka bagaimana? Perlu untuk dihangetin lagi, perlu untuk dicas kembali, perlu untuk diperbarui iman kita kembali. Ini berlaku untuk semua orang, karena al-iman dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yazidu wa yanqus. Dia naik dan juga bisa turun, berarti bersifat fluktuatif, naik turun. Kita berusaha tentunya, termasuk diantaranya adalah di saat bulan Ramadan, kita terus berusaha untuk menjaga stabilitas iman kita biar terus naik ke atas, jangan sampai kendor. Dengan cara bagaimana? Diantaranya dengan cara disuntikkan pengetahuan agama Islam sebagaimana kehadiran kita saat ini di majlis ini yang mulia ini. Diantaranya dengan ibadah sholat, dengan tilawah Al-Quran, dengan baca istighfar, dengan baca kalimat thayyibah yang lainnya. Harapan kita dengan demikian, ibadah kita ataupun iman kita semakin lama kian naik dan tidak turun lagi. Walaupun toh nanti suatu saat pasti ada turunnya. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk terus menjaga stabilitas, kualitas iman kita semuanya, insyaallah ya rabbal alamin. Langsung pembahasan baru insyaallah, babul adzan. Bab tentang adzan. Afwan, ini agak lemah dikit, mungkin perlu mic ini kayaknya. Allah yubarik fiik. Kadang-kadang kalau dari awal tuh ngegas, untuk mengurangi ritmenya itu susah. Jadi mestinya awal-awal tuh pelan-pelan dulu saja ini, nggak langsung ngencengin suara. Jazakumullah khairan. Oh cadangan. Belum bunyi? Udah. Allah yubarik. Bismillah, alhamdulillah. Kita agak pelan insyaallah. Ini masih lama soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul adzan, jazakumullah khairan. Ini adzan secara bahasa artinya adalah al-i'lam. Al-i'lam itu apa? Artinya adalah memberitahukan ataupun memaklumatkan ataupun mengumumkan. Ngumumin apa? Ngumumin bahwa waktu sholat itu telah tiba. Kok tahu waktu sholat telah tiba? Lah itu ada yang ngumumin siapa? Yang muadzinnya lah. Muadzinnya. Berarti ini adzan secara bahasa artinya adalah al-i'lam bisyai', yaitu memberitahukan sesuatu. Ini sebagaimana yang digunakan oleh Allah SWT. Kata Allah, wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Dan inilah suatu pemakluman ataupun pemberitahuan daripada Allah ataupun dari Allah dan juga Rasulnya kepada umat manusia pada hari haji akbar. Terdapat dalam surat At-Taubah. Di sana disebutkan kata adzanun, artinya adalah i'lamun minallah, pemberitahuan dari Allah SWT. Ini untuk azan tadi itu adalah kita sampaikan bahwa al-i'lam bidukhuli waqti shalah. Beliau di sini kita perhatikan. Ini qala al-adzan al-i'lam bidukhuli waqti shalah. Azan itu adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu salat. Kalau sudah datang waktu salat, maka biasanya ada azan.
Kenapa kok azan? Ya memang untuk memberitahukan waktu sholat dengan redaksi bahasa-bahasa tertentu ataupun dengan lafaz-lafaz tertentu dengan suatu sifat tertentu yang disyariatkan. Jadi tadi itu disebut sebagai azan. Kalau ada pemberitahuan tentang pelaksanaan ataupun tentang masuknya waktu sholat, maka disebut sebagai azan. Ada yang menyebutnya, ini orang Arab menyebutnya dengan istilah nida. Istilah nida. Nida berarti artinya secara bahasa artinya adalah seru-seruan. Kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk kalian menunaikan sholat Jumat, di sana digunakan bahasa nudiyah, berarti artinya adalah nida. Nida artinya adalah seru-seruan. Seruan untuk apa? Seruan ataupun undangan kepada umat manusia, mereka diundang untuk melaksanakan suatu sholat berjamaah. Di sini beliau mengatakan wa huwa khasun bihadzil ummah. Ini azan, dia adalah khusus untuk umat ini. Umat apa berarti? Adalah umat Islam. Kok khusus umat Islam ini maksudnya bagaimana? Karena agama-agama yang lainnya, mereka di saat memanggil para jamaahnya untuk melaksanakan suatu ibadah, ada sebagian di antara mereka menggunakan suara lonceng. Ada sebagian di antara mereka mungkin mereka menggunakan suara genta. Tahu genta? Genta itu gento. Gento itu lonceng yang besar banget ya. Tong, tong. Orang-orang apa ini? Yang di film-film tuh. Iya, orang budaya. Nah, mungkin orang Buddha, Allahu a'lam. Di Indonesia bagaimana? Nah, itu gento namanya. Jadi ini untuk azan khusus untuk umat Islam. Wa huwa min alamid dini adh-dhahirati. Ini azan adalah termasuk tanda-tanda ataupun termasuk terjemahnya apa di situ? Tanda-tanda agama yang lahir, yang zahir. Apa di situ yang paragraf pertama dari bab azan? Atau ciri? Terus? Terus? Termasuk apa? Bentuk syiar. Naam. Dia termasuk bentuk syiar dari agama Islam yang zahirah. Yang zahirah artinya bagaimana? Yang nampak dari segi luarnya. Jadi azan ini, azan, kemudian sholat Jumat, kemudian sholat berjamaah, kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat khusuf, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, sholat istisqa, kemudian korban, kemudian haji, kemudian sholat berjamaah. Itu semua adalah syiar-syiar Islam yang zahir, yang nampak dari segi luarnya. Saat misalnya dibilang antum lewat suatu daerah, kemudian antum mendengar suara-suara azan, maka saat ditanya mereka ini agamanya apa sih, akan dibilang agamanya adalah agama Islam. Kok tahu? Dari mana kok mereka beragama Islam? Lah, itu terdengar suara azan. Azan adalah ciri secara lahiriah syiar-syiar agama Islam. Jadi syiar-syiar yang bersifat lahiriah ini tidak dimiliki oleh agama-agama yang lainnya. Sehingga berhubung ini ada suatu syiar agama Islam yang bersifat lahiriah, maka enggak boleh untuk ditiadakan. Tidak boleh untuk ditiadakan, harus ada azan. Di suatu negara harus ada suatu azan. Sehingga para ulama, nanti dibahas sebentar. Kita perhatikan di sini. Wa huwa ma'al iqamati fardu kifayatin. Ini azan bersamaan dengan iqamah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau misalnya di suatu negeri, suatu negara itu sudah ada, suatu daerah itu sudah ada yang azan, maka tidak ada dosa bagi setiap individu yang ada di sana.
Kalau misalnya suatu negeri ataupun suatu negara kok nggak ada azan, maka semua berdosa. Ini adalah konsekuensi dari hukum yang disebut sebagai fardu kifayah. Sebagaimana orang yang mati dan tidak ada yang mensolatinya, nggak ada yang nguburin, nggak ada yang mengkafani, nggak ada yang mensolati jenazahnya, nggak ada yang mandiin. Maka kalau nggak ada yang mandiin, maka semua, sedangkan dia adalah orang Islam misalnya, maka semua orang yang ada di daerah tersebut mereka berdosa. Mereka berdosa. Kalau sudah ada satu orang saja yang mewakili, mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian mensolati, kemudian mengkuburkan, maka semua tanggung jawab dari orang tersebut telah tergugurkan dengan adanya pelaksanaan satu orang ini. Ini yang disebut sebagai fardu kifayah. Kata beliau di sini, yuqatalu ahlu baladin tarakuhuma. Suatu negara ataupun suatu daerah ini diperangi di saat mereka itu meninggalkan azan sama iqamah. Kenapa kok diperangi? Karena jelas mereka ini bukan orang Islam. Sehingga Nabi Muhammad SAW, walihada kan Nabi SAW idza ghaza qauman, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW di saat beliau itu memerangi ataupun menyerang suatu kaum, maka bagaimana? Maka beliau ngecek terlebih dahulu. Termasuk diantaranya adalah di saat beliau itu mau menyerang Khaybar. Beliau yaitu suatu pemukiman orang-orang Yahudi yang jelas-jelas mereka melanggar suatu perjanjian. Di saat Nabi Muhammad beliau mau menyerangnya, beliau datangnya di saat waktu malam. Ditunggu sampai nanti pagi hari saat waktu sholat subuh. Kalau nanti misalnya kok ada suara azan, nah jelas mereka adalah orang-orang Islam. Tapi berhubung di sana nggak ada suara azan, kemudian beliau melaksanakan suatu penyerangan. Tentunya di sini Nabi Muhammad SAW itu beliau adalah mencontohkan cara bertindak di dalam suatu negara Islam. Apakah ini juga terdapat di dalam mazhab-mazhab yang lainnya, termasuk dalam mazhab Syafi'iyah? Ini bahkan ada pendapat dari jumhur ulama. Mereka bersepakat, baik Hanafi, Maliki, Hambali, dan juga sebagian ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i. Ini antara azan sama iqamat, dia adalah satu paket. Berarti itu dari awal paragraf, di antara kesimpulannya adalah untuk azan itu berarti ada dua tujuan. Yang pertama adalah untuk menampakkan syiar Islam, sedangkan yang kedua adalah sebagai suatu penanda tentang datangnya waktu sholat. Kemudian hukumnya tadi ini adalah fardu kifayah. Berarti cukup kalau seandainya ada satu orang, maka nanti dosa yang lainnya tergugurkan. Di antara dalilnya bagaimana? Di antara dalilnya tentang masalah azan itu hukumnya adalah fardu kifayah adalah Nabi Muhammad beliau mengatakan sebenarnya dalam hadis, idza hadir salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Kalau waktu salat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengazani. Kemudian yang perlu untuk dibahas di sini adalah wahuma, kata beliau, wa mawajibani lis-shalah safaran wa hadran. Tambah sedikit lagi insyaallah. Wa huma wajiban lis-shalah safaran wa hadran. Jadi baik azan ataupun iqamat itu hukumnya adalah wajib, baik di saat bermusafir ataupun tidak sedang bermusafir. Wajib di sini tentunya adalah wajib kifai ataupun fardu kifayah. Apakah memang orang-orang yang bermusafir dia perlu juga untuk azan? Kalau misalnya kita bermusafirnya di suatu daerah, misalnya lagi camping suatu daerah yang sangat jauh, yang jauh dari pemukiman penduduk sehingga nggak ada azan. Apakah juga diwajibkan bagi rombongan tersebut untuk mengumandangkan azan?
Ini kata para ulama disyariahkan juga, disunahkan juga untuk mengumandangkan suatu adzan. Tentunya untuk masalah tadi itu fardu kifayah, ini ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sekedar kesunahan. Tapi intinya disyariatkan baik yang memberikan hukum fardu kifayah ataupun memberikan hukum dengan status sunnah. Kalau misalnya lagi bermusafir, tadi kita sampaikan bahwa orang yang bermusafir pun dia disyariahkan ataupun disunahkan untuk mengumandangkan adzan. Baik nanti itu dia sholatnya secara berjamaah ataupun sholat sendirian juga disunahkan untuk mengumandangkan adzan. Nabi Muhammad SAW di saat beliau didatangi oleh dua orang laki-laki. Allah alam karena keperluan apa? Yang jelas dalam riwayatnya dua laki-laki ini mendatangi Nabi Muhammad SAW mungkin untuk pamitan ataupun yang lain sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Idza antuma kharajtuma fa'adzinna." Di saat nanti kalian berdua keluar ataupun di saat kalian berdua nanti bermusafir, maka fa'adzinna, maka hendaklah kalian berdua mengumandangkan adzan tsumma qima, kemudian kalian qomatlah, kemudian salah seorang di antara kalian yang lebih sepuh hendaknya dia ini menjadi imamnya. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari sama Muslim. Artinya orang yang lagi bermusafir dia itu juga disyariahkan untuk mengumandangkan adzan. Ini khususnya untuk daerah destinasi tempat tujuan yang memang di sana nggak ada adzan. Kalau sudah ada adzan maka nggak perlulah lagi membuat adzan baru. Nanti malah marah ramai dengan pihak muadzin yang ataupun DKM di sana. Cukup dengan adzan yang dikumandangkan di sana. Kalau misalnya nanti sendirian bagaimana? Juga disyariahkan untuk mengumandangkan adzan. Hadisnya bagaimana? Ada hadis yang sahih dalam riwayat ataupun dalam kitab Musannaf Al-Imam Abdul Razzaq rahimahullah, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan juga ada dari riwayat Imam Ibnu Syaibah. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Idza kana ar-rajulu bi ardi qain." Kalau salah seorang laki-laki dia berada di suatu tanah ataupun suatu daerah yang sepi, nggak ada orang di sana, berarti dia sendirian. Fa hal shalah falyatawadda. Kemudian datang waktu salat maka hendaklah dia berwudu. Fa illam yajid ma'an falyatayammam. Kalau nggak menemukan air maka hendaklah dia itu bertayamum. Fa in qama shalla ma'u malaka. Kalau dia langsung qomat maka nanti dua malaikatnya, berarti malaikat mencatat amal, dia akan ikut sholat bersama orang ini. Kalau cuma sekedar qomat saja. Wa in adzina wa aqama shalla khalfahu min junudillahi ma la yara tarfah. Kalau seandainya nanti dia itu azan kemudian qomat, maka nanti para malaikat tentara Allah SWT, di sini nggak disebutkan tentang malaikat untuk yang kedua ini, tetapi ada tentara Allah SWT. Allah antara Allah apakah berupa malaikat ataukah berupa makhluk-makhluk yang lainnya, mungkin bisa jin ataupun jin yang muslim. Ya, kita nggak mengetahui, tapi yang jelas hadisnya adalah hadis yang sahih. Kalau nanti orang ini dia sendirian tadi itu dia mengumandangkan azan kemudian dia qomat, maka nanti tentara Allah SWT akan sholat di belakangnya, walaupun toh dia nggak bisa dilihat, mereka nggak bisa dilihat oleh dua mata orang ini. Artinya disimpulkan bahwa orang yang sendirian pun dia itu perlu untuk mengumandangkan azan, atau artinya adalah disunahkan untuk mengumandangkan azan. Wa thabata wujubuhu bil kitab wa sunnati wal ijma'. Dan kewajiban tentunya ini Syekh Sa'di rahimahullah, beliau di antara ulama yang mengambil pendapat bahwa azan, mengumandangkan azan dan juga iqamat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Dalilnya apa di antaranya? Ini kata beliau terdapat dalam Al-Quran dan juga as-sunnah. Tentunya Al-Quran misalnya ada firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, tadi itu yang telah kita sampaikan. Wahai orang-orang yang beriman, kalau apabila diserukan untuk kalian menunaikan salat Jumat, berarti ada suara azan. Berarti masalah azan itu disyariatkan. Dalilnya diantaranya ada terdapat dalam Al-Quran dan juga terdapat dalam al-hadis. Bagaimana tadi itu hadis-hadis sebagiannya yang telah kita sampaikan. Diantaranya adalah faidha hadrus shalah falyu'adzin lakum ahadukum.
Kalau waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Kemudian di sini wal ijma, dan juga ijma artinya semua ulama berijma bahwa azan itu hukumnya adalah masyru', artinya disyariatkan. Wa qad syuri'a fil Madinah. Azan ini masih? Nah. Azan ini disyariatkan di Madinah. Jadi untuk ibadah salat yang model-model semacam ini disyariatkan di Madinah. Termasuk diantaranya adalah azan disyariatkan di Madinah. Urihi Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih bin Ansar. Ini tentunya ikhwah sekalian, ini sepertinya juga pernah kita sampaikan sebelumnya. Allahu alam di saat bahas masalah apa dulu tentang masalah azan. Jadi di saat awal-awal Islam, sebelum ada disyariatkan tentang masalah azan, kaum muslimin itu mereka nunggu waktu sholat. Artinya bagaimana? Mereka membuat suatu perkiraan. Karena bagaimana perkiraannya? Adalah Nabi Muhammad beliau telah menyebutkan waktu-waktu pelaksanaan sholat. Misalnya apa? Sholat subuh itu dilaksanakan di saat nanti ataupun fajar telah terbit, ataupun di saat sholat zuhur itu dilaksanakan di saat matahari telah bergeser ke arah barat, sampai nanti bayan suatu benda itu setinggi benda itu sendiri. Itu pelaksanaan sholat zuhur. Jadi para sahabat itu di saat mereka mau sholat, mereka ngecek keadaan bayang pergerakan matahari. Kalau perkiraan nanti mereka datang telah sholat, waktu sholat datang, maka mereka berkumpul dan tidak ada azan sama sekali. Kemudian sebagian di antara mereka, kenapa nggak dibuat untuk mengumpulkan biar nanti lebih mudah untuk mengkoordinir, biar nanti benar-benar bareng datang ke masjid. Kenapa nggak dibuat misalnya ada suara lonceng ataupun genta ataupun yang lain sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau tidak setuju. Kemudian Nabi Muhammad beliau nyuruh sahabat Bilal untuk menyerukan seruan memanggil orang-orang, tapi belum menggunakan bahasa azan sebagaimana kita saat ini. Baru kemudian di suatu saat seorang sahabat yang bernama di sini Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih, beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau ini membawa lonceng, membawa genta yang kecil. Kemudian ditanya oleh orang, "Ente mau menjual genta ataupun lonceng ini?" "Enggak, ini mau ana gunakan untuk memanggil orang-orang." Kemudian orang yang berada dalam mimpi ini memberikan suatu ajaran kepada sahabat Abdullah bin Zaid dengan azan, dengan lafaz-lafaz yang sebagaimana sampai pada zaman kita saat ini. Setelah beliau ini terbangun dari mimpinya, sampai bahkan beberapa kali beliau langsung sowan menemui Nabi Muhammad SAW. Beliau cerita tentang masalah tersebut. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad SAW beliau sangat bergembira, dan itu berarti ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan suatu mimpi yang sama. Cuma beliau belum langsung beritahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau mendapatkan cerita tentang tentang kejadian ataupun mimpi yang dialami oleh sahabat Abdullah bin Zaid, baru kemudian beliau konfirmasi hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Falillahil hamd." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti mulai saat itu azan dikumandangkan sebagaimana lafaz-lafaz yang sampai kita saat ini. Kemudian ini untuk yang disuruhkan sahabat Bilal, bukan sahabat Abu bin Zaid, karena sebagian di antara riwayat karena sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu beliau suaranya lebih nyaring dan juga lebih indah, sehingga yang diutus untuk mengumandangkan azan itu ada sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ini kita kurang sekitar 22 menit. Sekitar mungkin 5 menit, 6 menit, 7 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Habis itu kemudian ngasih kesempatan untuk panitia menyiapkan buka puasa insyaallah.
Untuk materinya kita cukupi sekian insyaallah ya ikhwah. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita langsung bahas hadis yang ke-60 insyaallah. Tafadhal, barangkali ada pertanyaan tentang materi yang kita bahas dalam pertemuan kita hari ini. Naam, tafadhal. Naam. Assalamualaikum. Naam. Allah ibarik fik. Naam. Naam. Secara lahiriahnya ini kemungkinan Allah alam ya. Soalnya kasus ini belum pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bergantian melaksanakan suatu sholat karena ruang terbatas. Memang ada bergantian, cuma adalah di saat mensolati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang untuk sholat wajib tidak pernah antri bergantian karena ruangan sempit. Tetapi secara lahiriahnya untuk solusinya itu adalah sebagaimana di saat melaksanakan sholat jamak. Sholat jamak. Kalau kita melaksanakan sholat jamak baik zuhur ataupun asar, kita tentunya disyariatkan untuk satu kali azan kemudian qomat berulang qomat setiap mau sholatnya, berarti saat habis azan kemudian dikomatin, kemudian sholat, habis sholat 2 rakaat untuk jamak takdim misalnya 2 rakaat, kemudian salam, kemudian qomat lagi karena mau mulai sholat lagi, jelas insyaallah ya, baru kemudian sholat asar. Sehingga ini kemungkinan besar ini arahnya ke arah sana nanti untuk orang-orang di kantor yang mungkin area ataupun tempat sholatnya itu sempit. Apakah setiap mau sholat perlu untuk mengumandangkan azan? Sepertinya enggak. Khawatir nanti waktu habis nih untuk sholat maghrib nih. Waktu habis. Sampai beberapa ronde atau beberapa gelombang. Sehingga secara lahiriahnya ada cukup azan di saat masuk waktu sholat. Kemudian gelombang pertama dia enggak perlu azan lagi. Langsung qomat. Setelah salam, gelombang kedua datang, qomat lagi. Karena kenapa? Karena untuk ngomando ini untuk pelaksanaan sholat berikutnya sebagaimana sholat jamak. Jelas insyaallah kemungkinan ke arah sana jawabannya. Nanti ana cari referensi yang lain, tapi insyaallah yakin ke sana nanti jawabannya. Enggak mungkin diulang-ulang nanti. Karena kenapa? Karena suatu satu waktu ini, satu tempat ini telah mengumandangkan azan sehingga tinggal diulang-ulang masalah qomatnya. Karena setiap rombongan beda gelombang. Jelas? Allahu a'lam. Ada yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait azan untuk jenazah yang dimakamkan itu, Ustaz, apakah ada hadisnya? Terus sama azan untuk bayi yang baru lahir. Naam. Suruh azan. Naam. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua untuk qada sholat qobliyah zuhur. Misalnya kita udah biasa qobliyah kalau zuhurnya jam 12, tapi suatu saat zuhur maju sampai 11.45, itu agak susah untuk izin kantornya, itu bisa nggak di kodok pada zuhur? Naam, Allah ibarik fik. Tentang azan bagi orang yang dikuburkan ataupun azan untuk sholat ataupun untuk anak ataupun bayi yang baru dilahirkan. Yang tentunya kalau kita mencari hadis untuk masalah azan dari orang yang mau dikuburkan ini tidak menemukan hadisnya. Jelas tidak ada. Tapi ini aslinya ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama khususnya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Allahu a'lam dalam mazhab Syafi'i alasannya apa, tapi dalam seri hadisnya tidak akan ketemu, termasuk disebutkan juga di dalam ataupun dalil-dalil dari mazhab Syafi'i. Kemungkinan nanti itu adalah dari segi kalau misalnya umat manusia itu dia itu di saat dilahirkan itu perlu untuk dikumandangkan azan misalnya, maka nanti di saat dia dikuburkan juga perlu tutup dengan azan. Mungkin lari ke arah sana dari segi kias. Tapi kalau mencari hadis, insya Allah tidak akan ketemu. Nabi Muhammad SAW beliau dikuburkan tidak diazani. Para sahabat juga tidak diazani. Allahu a'lam. Kemudian untuk yang bayi lahir bagaimana? Ini ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Hadis-hadisnya ada yang mengatakan hadis sahih, ada yang mengatakan hadisnya adalah hadis yang dhaif. Dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah
beliau di dalam Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, beliau termasuk di antara ulama yang mensahihkan hadisnya, sehingga beliau mensunahkan untuk mengazani bayi yang baru dilahirkan. Biar nanti antara tujuannya adalah bayi ini di saat nanti dia terlahir ke dunia, biar kalimat tauhid yang pertama kali dia dengar. Tetapi di sebagian kitab yang lainnya beliau mendhaifkan hadis-hadisnya. Jelas? Sehingga dalam mensikapi hal semacam ini untuk masalah azan di telinga bayi bersifat fleksibel. Karena kita bukan seorang muhaddits. Ya, kita nggak bisa meneliti suatu hadis, tinggal menggunakan hadis-hadis hasil penelitian para ulama. Oleh karena itu, ana sendiri untuk mensikapi hadis ini, sebagian anak azanin, sebagian enggak anak azanin. Jelas? Allahu a'lam. Tadi yang kedua masalah salat qobliyah zuhri. Sebagian di antara kantor mungkin ngasih kesempatan waktu enggak cukup untuk melaksanakan qobliyah, hanya cukup untuk wudhu kemudian sholat zuhur. Ini bagaimana? Berarti sebagaimana yang tadi disampaikan yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad SAW di saat beliau nggak sempat untuk melaksanakan qobliyah zuhur sebanyak 4 rakaat, beliau melaksanakan kapan? Setelah zuhur. Di sebagian riwayat tadi itu hadis-hadis yang sahih. Jelas insyaallah ya, beliau berarti melaksanakan adalah 6 rakaat. 4 rakaat untuk qobliyah zuhri, 2 rakaat untuk ba'da zuhri. Jelas? Allahu a'lam. Silakan. Waktunya sholat yang sunnah di qadha itu waktunya apa sebelum asar atau Bagaimana? qadha yang sunnah zuhur yang Iya. dilaksanakan itu waktunya sesudah asar atau sebelum asar? Naam. Tadi ada 2 riwayat. Hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Untuk kasus yang Nabi Muhammad beliau disibukkan dengan tamu-tamu dari kabilah Abdul Qais yang mau masuk Islam sebagian di antara mereka, Nabi Muhammad nggak sempat untuk melaksanakan qobliyatul ba'da zuhri yang sebanyak 2 rakaat. Beliau kapan melaksanakannya? Adalah setelah sholat asar. Jelas? Sedangkan untuk hadis yang kedua tadi itu, Nabi Muhammad SAW beliau nggak sempat untuk sholat qobliyatul zuhri sebanyak 4 rakaat. Beliau melaksanakannya kapan? Setelah sholat zuhur. Tapi aslinya fleksibel di sini. Para ulama menyimpulkan beberapa hadis adalah fleksibel. Artinya sempatnya saja saya ingat untuk mengqadhain, monggo untuk diqadhain. Jelas? Allah. Masalah azan itu kan Rasulullah kan bilangnya genap takbirnya ya. Nah, nanti untuk ganjil genap ada hadis nanti yang 60. Iya, untuk masalah ganjil genapnya. Atau bahasan yang lain? Kalau yang lain ya, nanti yang lain. Kalau ini masalah tarawih ya. Anak ketinggalan. Nah, jadi ketika Di luar materi ini berarti? di luar ini. Iya. Ketika azan udah masuk, ya, anak langsung masuk barisan ikutin. Anaknya baru mulai ternyata anak udah datang. Baru mulai tarawih atau baru mulai isya? Baru mulai tarawih, anak masuk. Bukan enggak. Anak masuk dapat rakaat pertama tuh dapat 1 rakaat. Berarti anak sampai witir itu kan jumlahnya dapat 10 rakaat. Tertinggal 1 rakaat di ketika sholat. Nah. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, bingung kalau sana menambah balikan 11 berarti kalau 1 rakaat setelah 1 rakaat itu witir. Nah. Gimana aja lah saya. Nah. Istighfar aja gitu. Begini. Kalau kita ketinggalan 2, kita kan habis witir kan nambah 2. Nah. Ini sebenarnya untuk hal yang simpel ini. Simpelnya bagaimana nanti di saat nanti misalnya imam telah salam, antum langsung bangun berdiri untuk ngejar ketinggalan menambah rakaat. Apalagi nanti misalnya suatu masjid ada bilalnya, kemudian bacaannya panjang-panjang, sehingga rakaat ini sangat cukup nanti, sangat cukup. Ataupun misalnya nggak ada bilal, misalnya, tapi bacaannya lumayan agak panjang atau bacaannya singkat, tapi kan biasanya nanti perlu untuk agak lama sedikit, ada Fatihah, ada kemudian baca surat-surat pendek, sehingga untuk menambah rakaat ini sangat cukup. Artinya nanti di saat misalnya imam walaupun imam telah berdiri untuk membaca surat, antum selesaikan yang 2 rakaat kedua, selesai 2 rakaat langsung salam, imam belum ruku.
imam belum rukuk, berarti perlu untuk agak dipercepat sedikit, diminimalis, untuk yang bisa diminimalis bacaannya. Berarti subhanallah untuk rukuk, subhanallah subhanallabil a'la untuk sujudnya sekali nggak jadi masalah, biar nanti yang ketinggalan rakaat yang pertama, biar nanti sejarah nggak berulang. Bagaimana artinya? Kalau nanti sampai antum ketinggalan lagi, ulang lagi, antum nggak selesai. Di saat orang-orang pada salam, antum berdiri lagi nanti, ketinggalan terus. Iya, maka perlu untuk dipercepat. Kalau seandainya, kalau misalnya kita sholat di masjid yang mungkin bacaannya panjang, insya Allah bukan suatu masalah bagi antum. Habis imam salam, nambah 1 rakaat nanti. Jelas insya Allah. Sehingga di saat salam, antum salam, imam belum rukuk, langsung gabung bersama imam sampai rakaat yang terakhir. Allahu a'lam. Sudah insya Allah. Ya terakhir. Nggih, monggo. Tentang kesehatan ini, karena Kesehatan? titipan ini. Antum nanya ke dokter seharusnya. Karena saya kan sebagai perawat. Masya Allah. Jadi, Nah. Bagaimana orang yang berpuasa memasang atau infus ya? Nah. Terus ada yang minta disuntik vitamin. Hukumnya apa itu kalau untuk orang yang sedang puasa? Nah. Saya sebagai disuruh Iya. menyuntikkan. Iya. Nanti perawat lebih tahu nanti dari segi apa, dari segi apakah yang disuntikkan itu nanti sebagai pengganti makan ataukah sekedar untuk sebagai obat ataupun vitamin saja. Para ulama kontemporer mengatakan untuk infus-infus ataupun model suntikan yang sebagai pengganti dari makan ataupun minum itu membatalkan puasa. Tetapi untuk sekedar pengobat-obatan, untuk menghilangkan rasa sakit atau mungkin untuk disuntikkan di bagian untuk yang untuk vitamin mungkin ya, itu tidak membatalkan puasanya. Jelas? Allahu a'lam. Nah. Kalau Infus pengganti makan bukan? Nanti yang Anda sendiri gak tahu nih. Cuma disebut oleh para ulama, kalau pengganti makan dia batalin. Insyaallah nggih. Nah. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat yang kita bahas dalam pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan pekan depan insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk terus memperbaiki diri, untuk terus membawa perubahan ke arah kebaikan di sisa usia kita semua insyaallah ya rabbal alamin. Kita cukup sekian untuk pertemuan ini dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.